Uh, nggak terasa ya kita sudah di minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga ini nanti saya akan membahas tentang building komponen wall dan juga tentang modify. Jadi di pertemuan minggu pertama itu menjelaskan tentang apa itu Revit. Kemudian kita latihan dengan bangunan satu lantai untuk menjelaskan bagaimana workflow-nya menggunakan Revit kalau bangunannya satu lantai. Kemudian di pertemuan kedua masih menjelaskan bagaimana tentang user interface serta workflow kalau kita menggambar dengan lantai jumlahnya 2 gitu ya. Nah, kalau sudah memahami bagaimana start kita menggambar di Revit, maka saya baru masuklah ke detailnya, yaitu di sini lebih kita akan menjelaskan ke wall, detail wall. Jadi kita akan bikin wall sendiri untuk pertemuan di minggu ketiga. Tapi sebelum kita ke detail wall, saya jelaskan dulu bahwa untuk yang capaian pembelajaran untuk minggu ketiga itu kita ke lebih bagaimana menggunakan modified tools. Jadi pertemuan minggu pertama dan kedua kemarin kan saya hanya menjelaskan sekilas dan langsung dipergunakan pada waktu latihan. Nah, untuk kali ini nanti saya jelaskan detail. Jadi cara menggunakan tools-tools yang ada di Revit. Terutama Modify Tools, cara menggunakan Modify Tools. Nah, Modify Tools yang ada di Revit itu mirip dengan AutoCAD. Cuman nanti ada beberapa perbedaan sedikit. Ya, jadi nanti topik bahasanya kita bicara tentang, ini Modify Tools maksudnya. Kemudian tentang editing, tentang properties. Jadi di properties ini nanti saya jelaskan bagaimana kalau kita mengubah misalkan ukuran dari lebar pintu dan lebar jendela. Jadi lebar pintu diubah, tinggi pintu diubah, nanti saya jelaskan di properties ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana membuat komponen wall khusus untuk kita sendiri ya. Kemudian ini detail walls, maksudnya adalah komponen wall. Kemudian ini sementara saya tinggal yang nomor 6, maaf, ini nanti saya jelaskan belakangan. Nah, yang paling penting karena minggu ini sudah masuk dalam tugas pertama ya, tugas 1A. Tugas 1 itu ada 2 nanti, 1A sama 1B. Nah, di sini saya harus menjelaskan ke kalian untuk export to image-nya. Jadi yang dikumpulkan nanti file proses, yaitu file Revit-nya, dan juga file image. Ya, jadi di sini saya ngajarin dulu bagaimana kita export file Revit ke dalam bentuk file image. Oke, maaf. Kemudian ini adalah tools yang ini adalah tools yang akan kita pelajari. Jadi di sini Modify Tools ya. Modify Tools ini persis dengan AutoCAD. Persis dengan AutoCAD. Jadi ada move, ada copy, ada rotate. Kemudian di sini juga ada trim. Cuman trim yang ada di Revit agak berbeda. Juga ada array. Nah, ini ada split. Mirror ini juga semua adalah perintah yang ada di AutoCAD juga. Jadi ini nanti saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya secara detail. Jadi sehingga kita kalau mengerjakan tugas pertama ini nanti jadi bisa lebih cepat dengan menggunakan Modified Tools. Kemudian saya jelaskan juga nanti properties ya. Jadi properties itu misalkan properties ini kita bisa membuat komponen baru. Misalnya dari properties wall, misalnya wall ya, kita bisa create komponen baru dinding gitu. Termasuk juga mengubah ukuran lebar dan tinggi pintu atau jendela. Itu kita lakukan di properties. Dan di minggu ketiga lah saya akan jelaskan.
Kemudian ini sih kalian udah tahu ya, cuma nanti yang di pertemuan ini saya juga akan memberikan materi yaitu namanya curtain wall, karena di tugasnya nanti ada mengenai curtain wall. Jadi ada dinding yang harus menggunakan curtain wall. Nah, ini adalah penampakan tugas dari kalian. Jadi tugas minggu ini itu ini. Ya, jadi tugas minggu ini itu adalah bangunan seperti ini. Oke, jadi kalian jangan panik dulu. Oke. Tugas kita kali ini itu tugas pertama. Jadi capaiannya itu yang penting adalah kalian bisa menggambar skematik desain bangunan 2 lantai. Misi Bu, Ya. Michelle kuahnya belum Huh? Oh iya ya, sudah ya. Ntar. Udah barusan. Oke, udah barusan saya admit. Oke, ya jadi tugasnya ini adalah tugas pertama. Itu yang penting kita bisa menyelesaikan skematik desain bangunan 2 lantai. Nah, kemudian untuk catatan di sini ya, karena tugas pertama berarti belum ada dimensi dan ukuran, belum ada teks, tidak ada furniture. Jadi saya belum minta kalian harus ada dimensi, harus ada teks, dan harus ada furniture, belum. Kemudian untuk gambar 3D itu tidak wajib dirender. Jadi kalau kalian mau mengumpulkan render boleh, tapi kalau misalnya di gambar 3D-nya cuman hidden line, shading, itu terserah. Untuk waktu pengerjaannya itu tidak hari ini terus langsung selesai, tidak. Saya Michelle keluar masuk. Oke. Jadi untuk waktu pengerjaannya itu start dari hari ini dikumpulkan Rabu depan. Jadi waktunya sekitar 7 hari atau 6 hari ya. Jadi ini karena ini tugas pertama dan problemnya semuanya adalah di install programnya. Jadi saya tidak memberi waktu terlalu cepat. Rata-rata tugasnya nanti saya beri waktu dalam jangka minimal waktunya 1 minggu. Kenapa? Supaya kalian mengerjakan tugas itu sambil mempelajari ya, jadi nggak terburu-buru gitu ya. Kemudian di dalam tugas pertama ini pastinya nanti banyak sekali pertanyaan, banyak problem ya, di mana nanti jangan-jangan library-nya kurang, kemudian tahu-tahu Revit-nya error dan sebagainya. Jadi waktu pengerjaan tugas pertama jangan khawatir, ini dikerjakan mulai sekarang kalau mau, kalau selesai hari ini juga silahkan dikumpulkan. Tapi waktu terakhir adalah hari Rabu depan tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu nanti saya berikan tugas yang 1B, tugas 1B. Ya. Kemudian file yang harus dikumpulkan untuk tugas kali ini itu yang pertama pasti harus ada file Revit ya. File Revit ini harus ada, karena kalau ini nggak ada ini sudah mengurangi persentase yang besar. Kemudian file image yang dikumpulkan, jadi ada denah, penamaannya seperti ini ya. Jadi jangan tugas 1 terus denah 1 nama mahasiswanya nggak ada. Jadi ini adalah kira-kira file image yang dikumpulkan. Nah, untuk 3D gambar 3D-nya minimal 2 view. Tidak harus dirender. Jadi kalau kalian mengumpulkan 6 3D view tidak apa-apa juga. Yang penting minimal 2 view untuk 3D-nya ya. Ini untuk 3D 2 view-nya adalah view eksterior. Nah, kira-kira gambar yang nanti dihasilkan ya, saya tunjukkan. Nah, ini adalah file 1, file 2, file 3 ya, file 3. Nah, ini adalah satu file. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nanti hasilnya itu lantai 1, lantai 2 ini belum ada ukuran. Ya, tapi di situ jelas sudah ada pintu, jendela, stair juga ada. Nah, lantai 1, lantai 2 ini adalah rencana atap ya.
kemudian ada tampak. Nah, untuk tampak ini saya juga bebaskan ke kalian. Kalian mau mengumpulkan dalam bentuk putih ini, boleh. Atau diwarnain gini ya, di setting. Ini juga nggak apa-apa. Nah, untuk 3D view-nya itu kan minimal 2. Nah, kalian boleh render. Jadi ini adalah hasil render dari Revit. Untuk tugas 1 saya minta render Revit dulu ya, jangan pakai Enscape dulu. Jadi karena ringan ya, karena rumahnya nggak terlalu besar dan dalamnya juga kosongan. Jadi kalian boleh mengumpulkan dengan di render atau cukup dengan seperti ini, hanya di shading aja, di hidden line. Ini namanya hidden line. Gitu aja. Oke, silahkan sebelum saya masuk ke materi Modify Tools, kalau ada pertanyaan mengenai tugas. Oke, saya anggap masih belum ada pertanyaan ya, karena ini kan belum dikerjakan. Oke, saya lanjut sekarang. Overview-nya udah selesai, kita ke Modify Tools. Oh ya, sebelumnya ini saya sharing dulu. File-file untuk latihan Modify Tools itu bisa kalian sebentar. Jadi bisa kalian lihat di ini. Bentar ya. Oke, maaf. Bentar. Oke, ini saya share dulu. Ya. Nah, jadi untuk minggu ketiga ini saya sudah siapkan beberapa file. Jadi di situ itu untuk latihan kalian. Nah, file ini itu asalnya dari versi 2009. Jadi di sini adalah file Revit 2009. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau ternyata versinya di bawah versi 2020. Karena file yang saya berikan ini file Revit versi 2009. Nah, file Revit versi 2009 kemudian dibuka di Revit yang versinya lebih baru itu biasanya lama. Jadi kalian kalau open latihan ini ya cukup lama, ya. Jadi yang inilah nanti yang akan kita coba modify-nya, ya. Ini filenya. Kalian silakan download ya. Kemudian di sini adalah tentang wall. Ini modify. Kemudian untuk tugas itu juga saya sudah masukkan ke e-learning ya. Ini semuanya ada semua. Kemudian dikumpulkan di dalam Google Drive. Ya, ini saya sudah share. Kemudian untuk file AutoCAD-nya, jadi file tugas kalian itu kan dari AutoCAD. Jadi ini juga saya sudah sharing, kalian tinggal download lagi, ya, gitu. Oke, sekarang